Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Mujahidin yang berbahagia, janji Nabi Muhammad SAW tentang akan menjelang hari kiamat adalah sesuatu yang sudah tidak diragu-ragukan lagi. Al-ihwal, kejadian zaman pada saat ini telah banyak menunjukkan tanda-tanda fenomena mendekati hari kiamat. Di antara tanda-tanda yang telah jelas bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menerangkan dan membenarkan akan kebenaran apa yang Rasulullah sampaikan adalah ketika itu manusia sudah diperbudak dengan dunia. Segalanya diukur dengan uang, bahkan agama dan tokoh agama pun akan dihormati bila mereka punya uang. Hal ini Rasulullah SAW pernah jelaskan dalam sabdanya, "Idza kana akhiruz zaman karena qiwamuddin dinun nas ad-darahim wad dananir." Apabila telah datang nanti mendekati hari kiamat, maka pegangan atau patokan atau sandaran manusia adalah dinar dan dirham. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nasu 'ala Allahi 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdadu an-nasu 'ala Allahi illa bu'da." Kata Rasulullah SAW, kiamat semakin dekat. Pada saat itu manusia tidaklah bertambah terhadap dunia, melainkan mereka rakus dengan dunia, dan dengan akhirat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ketika itu uang halal sulit dicari dan banyak saudara-saudaranya dimengkhianati dan sudah tidak dapat dipercaya lagi. Hal ini Rasulullah SAW jelaskan dalam sabdanya, "Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halal au akhun bil suhbihi." Yang paling sulit dicari nanti di akhir zaman adalah uang yang halal dan saudara yang dapat dipercaya. Karena semakin sulitnya uang halal dicari ketika itu, maka manusia sudah tidak lagi pedulikan apakah yang ia cari, yang ia dapat itu dari rezeki yang halal atau rezeki yang haram. Hal ini Rasulullah SAW sampaikan dalam sabdanya, "La yatiyan nas 'ala nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadha minal mal am min halalin aw min haramin." Ya, sungguh akan datang pada masa manusia nanti di akhir zaman seseorang yang sudah nggak peduli lagi dari mana dia dapat hartanya, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Saudara-saudara, sahabat Sinal Mujahidin yang berbahagia, masa itu agama dijual dengan harga yang murah, dipolitisir untuk kepentingan duniawi. Orang-orang yang sudah sangat tidak memperdulikan lagi agama. Anak-anak memperbudak orang tuanya. Budaya salam sudah tidak ada laku lagi. Masa itu agama lenyap, zina dan minuman keras merajalela, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm wa yuzhirul jahlu wa yafshuz zina wa yushrabul khamr wa yabqal nisa hatta yakunal khamsina imra'atan qayyimun wahid." Sesungguhnya terbilang daripada tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, diangkatnya ilmu agama dengan sebab banyaknya ulama-ulama yang meninggal, munculnya kebodohan, diminumnya minuman-minuman keras, merajalelanya zina, ya, dan ketika itu jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sampai-sampai jumlah 50 perempuan, ya, mereka bergantung kepada seorang laki-laki. Kemudian tanda-tanda lainnya di antara tanda-tanda kiamat, ketika itu Al-Quran hanya dibaca saja, ya. Kemudian masjid tidak lagi untuk berzikir mengingat Allah, dan ulama-ulama mereka menimbulkan fitnah. Hal ini Rasulullah SAW sabdakan, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islam illa ismuh, wala minad din illa rusmuh, wala minal qur'ani illa dursuh, yu'ammiruna masajidahum wa hiya gharaba'un an zikrillah. Asyarru dhalika dzamani ulama'uhum minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud wa haula'i alamatul qiyam." Kata Rasulullah, sungguh akan datang pada masa manusia nanti, ya, Islam tidak lagi ada kecuali hanya namanya saja, ya. Kemudian agama tidak ada lagi laku melainkan hanya gambarnya saja. Wala minal qur'ani illa darsuh, dan tidak lagi Quran dibaca ketika itu, ya. Kemudian mereka memang meramaikan masjid, tetapi masjid itu sendiri sepi dari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Seburuk-buruknya manusia pada masa itu adalah ulama-ulama mereka. Dari mereka lah
datangnya fitnah, dan kepada mereka pula lah fitnah itu akan kembali. Wa haula'i min alamatil qiyamah. Dan inilah sebagian daripada tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, sahabat saudara mujahidin yang berbahagia. Kemudian tanda-tanda lainnya, ketika itu amanah terabaikan, zakat dibisniskan, laki-laki patuh pada wanita, riba merajalela di setiap sektor kehidupan, teknologi dijunjung tinggi dan prostitusi sudah terang-terangan. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat adalah dipuja-pujanya ilmu pengetahuan, tetapi kebodohan agama ya tetap merajalela. Arak diminum, prostitusi terang-terangan, dan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, potret-potret sosial seperti yang saya jelaskan tadi sudah banyak jelas kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita. Bagaimana ya, sebagaimana kejahatan-kejahatan kenakalan remaja sudah tidak bisa terbendung lagi. Ya, bak bagi gelombang yang menghantam cadas dan kiri dan kanan. Semuanya itu menuju kepada arah kehancuran masa menjelang hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Akhirnya saudara-saudara sekalian, apabila ya fenomena-fenomena tersebut sudah muncul di hadapan kita, tinggallah kita menunggu 10 tanda-tanda besar hari kiamat, di mana ketika itu terbitnya matahari dari ufuk barat, kemudian terbenam di ufuk timur, ya munculnya Dabah, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya kemudian ketika itu Nabi Allah Isa turun, ya kemudian ketika itu ya keluarnya api dari negeri Yaman, ya sebagai peringatan kepada manusia bahwa akhir zaman telah dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita dan keturunan kita selamat dari segala fitnah akhir zaman, sehingga tercapailah ya cita-cita kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menggugah kita atau mengenali kita pada anak-anak kita akan keadaan zaman di mana kita hidup saat ini, sehingga kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala hal-hal yang bisa membahayakan akidah, akhlak, dan keselamatan agama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.